Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah SWT, karena rahmat dan dayahnya hari ini kita bisa bertemu bertatap muka lagi. Anak-anakku semua, gimana kabarnya? Sehat? Ada yang nggak sehat? Halo, Mas Wahyu? Wahyu sehat, Wahyu? Ayo, Alfa, sehat enggak? Oke, kalau sehat syukur. Rajendra, oke. Anak-anakku semua, kalau kemarin Bapak sudah memberi tugas ke kamu untuk literasi dan mengerjakan soal tentang atom. Nah, sekarang Bapak mau memperlihatkan apa itu atom. Atom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu a dan tomos. Artinya apa? A itu tidak, tomos terbagi. Jadi atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, kemarin sudah saya suruh menuliskan beberapa atom. Contoh atom adalah misalnya ini oksigen yang terkenal. Oksigen itu nomor 8. Kalau nomor 7 apa Pak? Nomor 7 pasti nitrogen. Kalau nomor 11? Kalau nomor 11 pasti natrium. Contoh-contoh seperti ini 8, 7, 11 itu adalah nomor. Kemudian di atasnya misalkan 16, 14, 23, 16, 14, 23 itu namanya massa atom relatif atau AR. Kalau anak-anakku kemarin masih ingat, Bapak tanyakan partikel-partikel dalam atom. Apa aja itu partikel-partikel dalam atom? Oksigen, nitrogen, natrium, ini contoh 3 aja dari sekian banyak atom. Partikel dalam 3 atom ini, yang pertama yaitu proton, neutron, elektron. Bagaimana menentukan proton, neutron, elektron dari atom ini? Sekarang Bapak perlihatkan cara menentukan proton, elektron, dan neutron. Kalau ini lambangnya sudah diketahui, ini atom, ini proton, elektron, neutron. Jika kita tambah lagi, boleh massa atom. Sekali lagi caranya sangat mudah. Untuk proton itu tinggal melihat nomor. Oh, oksigen nomor 8, berarti protonnya 8. Otomatis nitrogen juga 7. Natrium juga 11. Bagaimana dengan elektron? Selama itu atomnya netral, bukan bermuatan, maka proton dan elektron sama. Ini juga 8, 7, 11. Oke, saya ulang. Jika diketahui atom, lambang atom dengan nomor dan masanya, maka protonnya itu dilihat nomor atomnya. Selama ini netral, proton dan elektron itu sama. Sama. Saya ulang lagi. Ketika diberikan atom, ini 3, oksigen, nitrogen, natrium, dengan nomor 8, 7, 11, kemudian di atasnya ada 16, 14, 23. Yang bawah ini Mas, Mbak, menunjukkan nomor atom. Yang atas massa atom atau atom relatif. Oke. Untuk menentukan proton cukup dilihat nomor atomnya. Oh, oksigen nomor 8. Taruh angka 8. Bisa? Bisa enggak? Untuk nitrogen nomor 7, taruh 7. Begitu juga dengan natrium. Elektron selama keadaan itu normal,
bukan bermuatan, maka elektron sama dengan proton. 8 tulis, 7 tulis, 11 tulis. Nah, untuk menentukan neutron, kita tulis massa atom dulu, yaitu yang atas ini. Ini disingkat AR. Ini 16, 14, 23. Neutron bisa dicari dari massa dikurangi proton. 16 kurangi 8, 8. 14 kurangi 7, 7. 23 kurangi 11, 12. Ini cara menentukan partikel dalam atom. Pertanyaannya sekarang, Pak, gimana kalau atom itu bermuatan? Di dalam tugas kemarin, Bapak katakan atom bermuatan positif disebut kation. Atom bermuatan negatif disebut anion. Contoh, saya masih menggunakan oksigen. O 2 minus. Kemudian saya minta bantuan natrium plus. Pak, kok bisa 2 minus dan plus? Itu dari mana? Nanti akan ketemu ketika kita membahas konfigurasi elektron, yaitu melepas atau menangkap. Oke. Meskipun ini nggak ada nomor dan massa, masih tetap oksigen nomor 8. Masanya 16. Cuma sekarang bermuatan 2 negatif. Artinya apa? Dia menerima 2 elektron. Nah, untuk menentukan proton tetap 8. Ini elektron simpan dulu. Neutron 8, AR 16. Begitu juga dengan natrium. Protonnya tetap 11. Elektronnya kita simpan. Neutron itu masih sama dengan yang tadi, yaitu 12. Ininya 23. Oke. Nah, sekarang bagaimana elektronnya? Ketika dia menangkap 2, maka dari angka 8 ini, ya, kalau 2 tambah 8 berarti 10. Bisa? Mas, Mbak, bisa? Oke. Kira-kira kalau yang natrium berapa, Mbak? Plus itu berarti dia melepas 1. Berapa elektronnya? Oke, betul banget, 10. Oke, seperti itu aja. Sekali lagi saya ulang. Jika dia posisi itu netral, maka proton dan elektron sama, otomatis. Tapi kalau dia bermuatan, muatannya negatif, maka dia menangkap. Muatannya positif, dia menerima. Melepas kok menerima. Jadi dari 11 melepas 1, ini tandanya 1 aja, maka menjadi 10. Ini menangkap 2, dari angka 8 menjadi 10. Oke, dari sini ada yang bertanya? Silahkan, Mas, Mbak. Monggo silahkan. Yaitu menentukan partikel. Mas Hidayat, mana Mas Hidayat? Hidayat. Waktu literasi, siapa penemu elektron? Siapa yuk penemu elektron? Siapa? Ini film yang terkenal dengan Chemos. Ya, siapa? J.J. Thomson, betul banget. Ini penemunya adalah J.J. Thomson. Penemu proton. Siapa penemu proton? Penemu proton adalah Goldstein. Nah,
Siapa penemu neutron? Ayo, waktu literasi, ketemu nggak? Penemu neutron adalah Chadwick, betul banget. Lagi, inilah 3 partikel penyusun atom. Jika proton ketemu neutron oleh seorang ahli bernama Rutherford, itu disebut dengan inti atom atau nukleus. Masih ingat? Jadi namanya inti atom adalah gabungan proton dan neutron. Bisa? Kalau elektronnya di mana, Pak? Elektron itu beredar mengelilingi inti atom pada orbitalnya. Seperti tata surya kita itu, mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang berputar, tapi bumi atau planetlah yang berputar. Oke, masih ada pertanyaan? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Ada? Ada, Mas? Mbak? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan. Saya punya H, ini plus. Kemudian saya punya Cl, ini minus. Jika plus ketemu minus, ini, maka akan berbentuk yang mananya senyawa. Artinya senyawa itu apa? Gabungan 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan tidak memiliki sifat unsur penyusunnya. Jika dituliskan H2, Cl2, itu masa transisinya adalah H plus dan Cl minus membentuk HCl. Hidrogen itu adalah gas yang mudah terbakar. Cl itu adalah gas beracun, warnanya hijau. Ketika membentuk HCl, yang kita sering bentuk air keras, ini cair dan bisa membuat korosif kulit kita. Lepas dari itu anak-anakku semua, Bapak punya sesuatu ini, ya, 1, 3 nitrat juga klorat, 2, 3 sulfit dan karbonat, 2, 4 itu asam sulfat, 3, 4 itu asam fosfat, 1, 2 nitrit, ini reaksi kedua, nitrit juga klorid, 3, 3 itu asam fosfit, 2 saja itulah sulfida. Sedang 1 saja itulah halida. Apa maksudnya ini? Yang depan ini anak-anakku, ini adalah miliknya H. Yang belakang miliknya O. Ya, contoh nitrat 1, 3, maka hanya 1, O-nya 3, nitrat N. Ini loh rumus asam nitrat, HNO3. Kalau karbonat kayak apa, Pak? Karbonat 2, 3 maupun sulfit juga 2, 3. Kita karbonat dulu. Hanya ada 2, O-nya ada 3, karbonat C, H2CO3. Itu loh asam karbonat. Untuk sekedar mengingatkan anak-anakku supaya mudah dicerna, kita nyanyikan lagu ini. Ini adalah Senyawa judulnya.
Nadanya apa? Nadanya adalah naik-naik ke puncak gunung. Puncak gunung. Saya yakin anak-anakku bisa masih ingat waktu tingkat TK dulu. Oh, kok naik bukan? Maaf, bukan naik ke puncak gunung. Ini yang satu-satu aku sayang ibu kok naik ke puncak gunung. Satu-satu aku sayang ibu. Kalau yang naik ke puncak gunung itu lagu yang kedua nanti. Bagaimana caranya? Sekali lagi. 1, 3 nitrat juga klorat. 2, 3 sulfid dan karbonat. 2, 4 itu asam sulfat. 3, 4 itu asam fosfat. 1, 2 nitrit juga klorid. 3 itu asam fosfid. 2 saja itulah sulfida. Sedang 1 saja itulah halida. Sekali lagi, dari lagu ini yang depan ini menunjukkan H, yang belakang O, di tengah-tengahnya adalah ini nama-nama ini. Misalkan 3, 4. Kok itu asam fosfat? Gimana Pak bentuknya? Tetap sama. Hanya ada 3, O-nya ada 4, fosfat P. H3PO4. Oke, ada yang mau tanya? Silahkan kalau mau tanya. Lagi, untuk menghafal senyawa, ini ada refnya, ada nadanya. Ya, satu-satu aku sayang ibu. Jadi mudah diingat, mudah dihafal, dan mudah dinyanyikan. Ada anak-anakku mau tanya? Silakan anak-anakku. Silakan. Baik, partikel dalam atom atau kation anion atau senyawa. Ada anak-anakku? Sehingga yang apa akan Anda lakukan kemarin dalam literasi ataupun dalam soal-soal kemarin yang Bapak berikan, ya, intinya seperti ini. Menentukan partikel itu cuma dilihat ini nomor dan masanya. Proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron netral. Proton ditemukan oleh Goldstein, elektron oleh J.J. Thomson, neutron Chadwick. Ya. Untuk menentukan proton dan elektron selama normal, maka sesuai dengan nomornya. Jika tidak normal, maka untuk proton tetap seperti nomornya, tapi elektron dilihat dulu. Dia melepas atau menangkap. Kalau plus itu melepas, kalau minus menangkap. Oke. Sedangkan neutron itu sama, yaitu atas dikurangi bawah, atau atom relatif dikurangi proton. Itu yang namanya neutron. Gimana anakku? Ada pertanyaan? Yep, silakan. Iya Mas, kalau dia positif, ya positif itu melepas Mas. Kation, negatif namanya anion. Oke, ada lagi Mas? Oke, ini ada pertanyaan. Soal itu massa diketahui atau tidak? Nah, ada senyawa atau atom yang massanya beda. Misalkan ini anakku,
saya punya oksigen sama-sama 8, tapi kalian suruh menentukan elektron dan masanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, jika proton itu diketahui dan atom itu normal, artinya netral, maka elektronnya akan sama. Nah, jika proton dan neutron diketahui, maka untuk menentukan AR atau massa atom, tambahkan 8 tambah 8, 16. Seperti itu, Mas. Oke, itu pertanyaan yang dari Mas Fajar. Jadi, nanti bisa massa atom ditanyakan, bisa proton ditanyakan, bisa elektron ditanyakan, atau neutronnya. Tergantung pertanyaannya, Mas. Tapi, dalam satu atom, itu bisa beda-beda masanya. Kenapa? Itulah yang namanya isotop. Isotop, yaitu protonnya sama. Ada yang lain? Ada. Namanya isobar, masanya sama. Isoton, neutronnya sama. Isoelektron, elektronnya sama. Kalau ini contoh isoelektron, elektronnya sama. Oke, ada lagi, monggo. Silakan. Sambil dicatat anak-anakku, dalam lagu ini bikin senyawanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 senyawa. Silakan. Contoh halida itu HCl. Yang mana HCl itu punya teman film Charles Bronson, Idaman Ati. Film itu F, Charles itu Cl, Bronson itu Br, Idaman itu I atau yodium, Ati itu astatin. Astatin radioaktif, nggak usah dipakai. Masih ada yang tanyakan? Sudah selesai mencatatnya? Gimana? Sudah selesai atau belum? Mana Aulia ini kok gak ngomong Aulia? Lia.
Sudah atau belum? Anak-anakku sudah atau belum? Ayo anak-anakku, bisa nggak? Aulia Putri, mana Aulia Putri itu? Ayo Aulia Putri. Ada 2 Aulia Putrinya. Oke, sudah anak-anakku? Kalau sudah, coba ini kerjakan ya. Bisa hapus. Masih menentukan partikel, baik atom bermuatan maupun netral. Bapak mau pakai lambang atau simbol aja. Yang sering ini X. Misalkan ini nomor 12, ini 24. Kemudian ini Z 1631. Kemudian P ini nomor 34. Ini 69. Di bawahnya saya masih X, ini 2 positif, ini Y 2 negatif. Oke, bagaimana proton, elektron, neutron, dan atom relatifnya? Saya yakin anak-anakku bisa mengerjakan ini. Ada? Kira-kira yang paling atas, yuk kita satu. Protonnya berapa Mas Mbak? 12, betul. Elektronnya? Masih tetap 12. Neutronnya? 12 juga. AR-nya? 24. Nah, laju pinter-pinter. Yang Y, proton? 16. Elektron? 16. Neutron? Bujur-bujur, dikurangi 15. Atom relatif 31. Proton 34. Elektron? Neutron? AR 69. Oke, pinter-pinter loh. Sekarang yang kation. Protonnya? Proton? Berapa Mbak? 12, betul. Neon dulu. Neutron kok, neon. Neutron 12. Ini 24. Nah, sekarang elektronnya berapa Mas Mbak? Berapa? 10, betul, 10. Mengapa? Karena ngelepas 2. Dari 12 ngelepas 2, tinggal 10. Berapa? 16. Karena sama. Ayo terus berapa?
Yang ini. Neutron. 15. Massa 31. Oke, elektronnya 18, betul. Betul 18. Dari mana? 16 ditambah 2, 18. Oke. Kok 10 dan 18 dipakai ya Pak yo? Nah, pertanyaannya itu adalah atom itu pengen stabil. Nanti akan ketemu dalam kestabilan. Yang diikuti siapa? Yaitu gas mulia. Helium, neon, argon, xenon, krypton. Kalau disingkat, heboh, negara Argentina karena serangan ranjau. Heboh itu helium, negara itu neon, Argentina itu argon, karena itu krypton, serangan itu xenon, ranjau itu radon. Itu untuk mengingat. Oke, menentukan partikel, anak-anakku pinter semua. Nah, sekarang di sini, Mbak. Perhatikan lagu yang ini. Bapak tanya nitrit. Siapa yang tahu senyawa nitrit? Ini Bapak hapus di sini. Ayo, senyawa nitrit. 1, 2, nitrit juga klorid. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Lagi. 1, 2, nitrit juga klorid. Bagaimana bentuk senyawa nitrit? Ya? Pakai H, Mbak. H NO2. Betul. Itulah asam nitrit. Oke. Sekarang yang sulfida. 2 saja, itulah sulfida. Ada yang tahu? Betul. Iya, H2S, asam sulfida. Nah, kalau yang halida anakku, itu halida itu ada HCl, HBr, HI, yang terakhir HF. Ini semua adalah asam halida. Halida itu dari kata halogen. Ingat singkatan tadi halogen apa? Film Charles Bronson idaman ati atau astatin. Oke, anak-anakku ada lagi? Berarti mengorek atau mengupas lagu ini anak-anakku bisa semua. Ada yang ditanyakan anak-anakku? Silakan. Sebagian anakku, angka depan itu menunjukkan H atau hidrogen. Angka belakang itu menunjukkan O atau oksigen. Nah, nanti tengah-tengahnya tinggal nitrat, klorat. Oh ya, mungkin anak-anak ada kesulitannya. Klorat atau klorid itu kayak apa, Pak? Oke. Kita contohkan yang klorat. Klorat 1, 3. Berarti hanya 1, O-nya 3. Klorat berasal dari kata klor, Cl, HClO3, asam klorat. Kalau klorid 1, 2, ini tinggal nanti 2. Oke, ada lagi anak-anakku? Sulfit, sulfat, fosfit, fosfat, nitrit, nitrat. Ada anak-anakku? Kalau tidak, oke. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita nyanyikan bersama yuk. Bagi yang di rumah atau di mana Anda berada, untuk mengingatkan atau membuat suatu senyawa atau menghafal suatu senyawa,
itu dengan lagu juga bisa. Nanti anak-anakku bisa membuat jembatan keledai yang lainnya, silahkan. Ini lirik ini pakai nadanya adalah satu-satu aku sayang ibu. Siapapun pasti sayang dengan ibu. Kalau Anda nggak sayang dengan ibu, pasti nggak akan hafal. Ya, oke, kita nyanyikan. 1, 2, 3. 1, 3 nitrat juga klorat. 2, 3 sulfid dan karbonat. 2, 4 itu asam sulfat. 3, 4 itu asam fosfat. 1, 2 nitrit juga klorid. 3, 3 itu kesulitan dalam belajar. Jadi silakan anakku semua belajar yang sungguh-sungguh, mumpung masih ada waktu. Jangan sampai menyesal belakangan. Kalau tidak, saya beri waktu beberapa menit. Ada? Nah, ini ada yang hedeh. Mama Disa hedeh. Lemes dia sudah. Asam yodida, asam fluorida. Ini Mas Rejani. Tuh, Muhammad Rizky gitu yang hedeh. Tapi nggak apa-apa. Lemes sekarang nggak apa-apa, tapi nanti berapa tahun kemudian kamu akan menjadi orang yang semangat tinggi. Oke, ada lagi?
Soal ditanya, tuliskan rumus senyawa asam nitrat. Nah, tinggal aja, hanya satu, O-nya 3, N, itu asam nitrat namanya. Atau diketahui rumus senyawa itu adalah H3PO3. Apa nama senyawa ini? Dengan melihat lagu ini, 33 itu asam fosfit. Pasti jawabannya adalah asam fosfit, seperti itu. Karena soal nanti cuma dibolak-balik. Misalkan tuliskan lambang asam klorat. Klorat di mana? Oh, di sini. 13, ya seperti tadi, HClO3. Seperti itu. Oke, ada lagi. Sudah 1 menit, Bapak tunggu nggak ada. Oke. Terima kasih semuanya, anak-anakku semua dalam pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Kalau keluar nggak usah jauh-jauh kalau nggak perlu. Dan kondisikan tetap makan makanan yang bergizi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.